Ya, sekarang ini orang Malaysia berbondong-bondong guys ke Indonesia. Wih, cantiknya guys, nggak perlu ke Itali, nggak perlu ke Spanyol. Sebagai orang Malaysia, setiap kali menonton video seperti ini, saya jadi makin semangat dan semakin penasaran. Kalian memang patut berbangga dengan negeri yang kalian miliki. Subscribe, subscribe, subscribe. Alhamdulillah. Khairul Onggon. Kerana racun itu benar. Like, komen dan juga share. Salam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Semoga semuanya sihat selalu. Selamat datang kembali di channel Khairul Onggon. Sebelum mulai, saya mau minta maaf kerana sudah lama nggak upload video reaction. Banyak yang tanya, bang kemana aja bang? Sebenarnya saya lagi sibuk dengan pekerjaan hakiki ataupun pekerjaan sebenar. YouTube ini hanyalah cuman hobi dan saya buat di waktu senggang saja. Alhamdulillah hari ini saya bisa kembali lagi bikin reaction. Oh ya, kalau ada teman-teman dari Malaysia yang sedang menonton, saya mau kasih tahu sedikit, sekitar 90% subscriber di channel ini adalah berasal dari Indonesia. Jadi wajar ya kalau saya lebih sering berkomunikasi dalam menggunakan bahasa Indonesia supaya lebih mudah dipahami oleh mayoritas penonton channel saya. Jadi di video kali ini saya akan mereaction satu video yang berjudul Kali Pertama ke Labuan Bajo Jiwa Ragaku Tertinggal di Sini, episod 1. Video ini adalah dari sahabat saya iaitu Din Equal, seorang guru sekolah, traveler sekaligus YouTuber asal Sarawak, Malaysia. Jadi jangan lupa mampir ke channel beliau dan subscribe sebagai bentuk dukungan. Nah, saya sungguh penasaran nih, memangnya seindah apa sih Labuan Bajo sampai banyak orang bilang sekali datang bisa bikin rindu dan pengen balik lagi. Buat teman-teman Indonesia, coba tulis di kolom komentar apa yang paling bikin kalian bangga dengan Labuan Bajo. Dan buat teman-teman yang belum pernah ke sana, apakah Labuan Bajo sudah masuk wishlist liburan kalian? Oke guys, tanpa berlama-lama lagi, let's go, kita mulai reactionnya. Wow, di hujung timur Nusantara, di mana langit seolah-olah menyentuh lautan, tersimpan sebuah surga yang sukar digambarkan. Bagaikan Saat matahari menyapa ufuk dokumentari. pagi, cahaya keemasannya menyinari riak laut yang tenang kebiruan. Oh, dahsyat. Hebat. Ini di Labuan Di sini Bajo. setiap hembusan angin membawa cerita, setiap ombak yang memecah pantai mengukir kenangan, dan Ada setiap langkah membawa kita di biawak, lebih dekat kepada Sang Pencipta. Saya mau tahu nih, adakah Cikgu Din Equal ini membawa apa videografernya sendiri kah? Atau gimana nih? Oh, okay. Di sini bukan sekadar destinasi, Datang dengan istrinya. ia adalah pengalaman. Ia adalah rasa kagum yang sukar dilupakan. Ia adalah perjalanan menghargai kehidupan. Dan jika satu hari nanti anda menjejakkan kaki di pulau ini, satu perkara pasti. Sebahagian daripada jiwa kita pasti akan tertinggal di sini. Selamat datang ke Labuan. Nggak perlu ke Itali, nggak perlu ke Spanyol. Ke sini Labuan Bajo ini pun udah seperti di luar Bajo, negeri ya. Permata surga di hujung Indonesia. Di ujung ya. Oh. Mantap. Oke guys, kita sudah pun sampai di airport. Ini kisah perjalanan daripada Sarawak. Dan sebentar lagi dalam jam 4 kita akan berangkat dan kita akan parking kereta di sini selama 7 hari mungkin. Dan harapnya cuaca pun cerah, langit biru, sedikit berawan, dan harapnya penerbangan kami daripada Sarawak ke Kuala Lumpur akan dipermudahkan. Let's go. Ini orang yang ke Kuala Lumpur kemudian akan ke destinasi masing-masing.
Penerbangan pesawat AirAsia daripada Miri ke Kuala Lumpur hari ini rata-ratanya penuh dengan penumpang. Ini kerana pada bulan ini Penuh, ya? cuti sekolah sudah pun bermula. Oh, hari liburannya sekolah. Tapi jika dilihat daripada cuaca yang sungguh baik yang ada di Miri ini, kami pasti perjalanan kami akan berjalan dengan begitu lancar. Di Asia. Saya dulu ke Medan Indonesia pun menggunakan Asia juga guys. Untuk makan tengah hari pun kami telah memilih Oh, nasi menu lemak. daripada nasi Pak lemak Nasir. Pak Nasir. Ini memang Menjadi satu popular, kewajipan jika dalam perjalanan yang panjang saya akan mencuba setiap menu AirAsia yang ada. Wah. Okey guys, kita baru sampai di KLIA 2. Bayangkan penerbangan 2 jam daripada Miri Sarawak, Sudah. dan inilah yang berlaku Sampai seringkali di kalau KL. saya seringkali ke Indonesia perlu transit di Kuala Lumpur. Jadi maksudnya modalnya juga banyak ya. Kita dari Sarawak ataupun orang-orang Borneo pastinya akan terpaksa transit di Kuala Lumpur sebelum kita pergi ke Terpaksa, mana-mana. Terutama sekali ke Indonesia. Tapi mungkin kalau Kota Kinabalu Mau pasti ke ada Indonesia harus direct flight transit di Kuala daripada Lumpur dulu. KK ke Jakarta. Tetapi mengikut kepada ejen kita daripada Malaysia, mungkin besok di Labuan Bajo tidak banyak pilihan, tidak ada kedai Alfamart seperti di Jakarta tidak dan ada di Jogja. toko-toko. Jadi mungkin kita akan beli sedikit makanan ataupun cemil-cemilan sebelum kita berangkat besok ke Labuan Bajo. Kena kedainya mungkin sedikit, tidak banyak. Itu saya tahulah, mungkin banyak tapi saya tak tahu di mana. Wah. Ini kisah perjalanan Cikgu Din Equal dari Miri Sarawak ke Kuala Lumpur ke Labuan Bajo. Hai guys, Assalamualaikum, selamat pagi semua. Saya dengan isteri berada di airport KLIA 2. Di sini kita sedang menunggu penerbangan pada pukul 10.30 pagi dan dikatakan penerbangan ini memakai masa 3 jam 30 minit. Dan ini adalah kali pertama isteri saya ke Indonesia dan dia telah memilih Labuan Bajo sebagai destinasi impian. Kalau saya dulu ke Indonesia, ke Rinjani, dia ke Labuan Bajo guys. So doa-doakan agar perjalanan kami baik dan juga diterima baik oleh masyarakat di Labuan Bajo. Jadi memandangkan perjalanan agak jauh, jam pun masih menunjukkan pukul 7 pagi. Kita bercadang untuk makan dulu sudah ada sarapan di di KLIA 2. Okey, macam semalam kita dah makan nasi padang. Hari ini kita makan nasi lemak ataupun roti bakar mungkin. Bayangkan seawal jam 6 pagi ini juga di KLIA 2 ni ramai sangat turis pelancong sama ada daripada luar dan dalam negeri bersedia di pelepasan. Jadi kami adalah antara kumpulan yang akan berlepas ke Labuan Bajo pukul 10.45 dan kita masih menunggu. Untuk sarapan pagi ini kami telah memilih Hometown Hainan Kopi yang menyediakan berbagai menu sarapan. Ini masih lagi di Malaysia. Dengan layanan yang istimewa dan suasana yang selesa yang memberikan vibe yang sangat nostalgia. Lihat dulu bagaimana suasananya di Malaysia guys, di KLIA 2. Okey guys, sarapan pagi ni saya telah memilih crispy Hainan kaya butter ataupun mungkin roti bakar pelanta dengan kaya. Okey. Kita telur separuh masak. Omega. Kopi Hainan klasik. Jadi saya suka makanan yang begini. Jangan mau berat-berat sebab nanti
Di dalam flight kita akan makan, mungkin saya rasa nasi brand. Jadi kita makan yang ringan-ringan dulu lah. Oke. Jom kita jamu segera. Oke guys, kita sudah masuk di kawasan berlepas. Kalau kita lihat cuaca agak baik hari ini, panas, tidak mendung, tidak juga kelihatan seperti hujan. Kita akan berlepas di pintu gate Q9 ke Labuan Bajo, Bandara Komodo. Saya nggak sabar Bersama dengan istri menunggu saya. nih. Cikgu sampai ke Labuan Bajo. Berbaju hijau Komodo. Hijau Komodo. Biawak Komodo. Wow. Asia ya. Jika ini kali pertama anda melalui kawasan menuju pintu masuk pelepasan antarabangsa, anda pastinya akan disajikan dengan pelbagai produk daripada coklat, perfume, bahkan pakaian berjenama. Masih lagi di bandara guys. Labuan Bajo. Guys, rata-rata kalau saya lihat di tempat balai menunggu ini pelepasan, orang Malaysia hantar ke Indonesia guys. Beratus-ratus orang di sini. Ini baru satu pelepasan gate Q9 ke Labuan Bajo. Di sana Denpasar, kemudian ada Jakarta, dan kebanyakannya kalau waktu holiday ini orang Malaysia akan pergi ke Indonesia untuk liburan. Nah, sekarang ini orang Malaysia berbondong-bondong guys ke Indonesia untuk mengambil kesempatan waktu untuk berlibur di mana Sudah mulai masuk ke dalam pesawat. uang ringgit sekarang kan sudah meningkat kan. Masa penerbangan 3 jam 30 minit. 3 jam 30 menit. Kita pun dah mula masuk ke dalam pesawat, dan kedudukan cuaca di Kuala Lumpur ni agak mendung ya. Jadi harapnya kalau cuaca di Komodo ada ataupun di Labuan Bajo cerah dan panas. May differ from other aircraft. We ask for your full attention to the cabin crew in front of you. Ini tali kedar anda. This is your seatbelt. Untuk menggunakannya, masukkan hujung logam ini ke dalam kepala tali bahasa. kedar dan tarik hujung tali kedar untuk mengekatkannya. Di ketinggian ribuan Okey, kaki perjalanan dari permukaan bermula bumi, guys. ketika pesawat membelah langit biru Nusantara menuju destinasi Labuan Bajo, saya dapat merasakan satu sosok yang amat dirindui. Siapa? Rinjani, Oh, okey. umpama bertemu sahabat lama. Tanpa berselindung, ia memperlihatkan seluruh keindahan alamnya, Wah, kenangan ya. seakan melambai-lambai menakluk puncak Rinjani. Umpama Cikgu sebuah Din sudah lukisan, menakluk. penumpang pesawat disajikan dengan pemandangan indah pula-pula menghijau dan gunung ganang yang terseram indah membelah awan angkasa. Dari ketinggian puluhan ribu kaki di udara, kami menjadi saksi alam keindahan dunia Nusantara di Indonesia. Alam Nusantara di Indonesia. Kapan saya mau ke Indonesia lagi guys? Kapan? Mudah-mudahan Allah permudahkan, limpahkan rezekinya pada saya pula Pada guys. tujuan keselamatan anda diminta untuk terus duduk berhati-hati ketika membuka ruang penyimpanan di atas. Bandar Udara Komodo.
Oh, nama tempatnya, Guys, kita dah sampai bandaranya. di airport Komodo Labuan Bajo pada jam 2.15. Ternyata waktu Malaysia dengan waktu di Labuan Bajo ni sama guys, sama persis. Sama hingga beda. Kalau yang kemarin saya ke Jogja ada beda ya. Selisih 1 jam. Oh, ini Jadi untuk sama ya, jam seterusnya kita akan waktunya ke sama ya. bahagian kedatangan arrival dan ambil kita punya luggage ataupun koper. Okay, Kopar let's go. ya. Okay guys, Assalamualaikum. Kita dah sampai di Waalaikumsalam. tempat kedatangan international di Komodo International Airport Labuan Bajo bersama dengan rakan-rakan kita yang lain. Mungkin lepas ini kita kena tunggu transportation untuk kita pergi ke kawasan pelabuhan dan kita menaiki kapal Pinisi. Cuaca sangat cerah, panas, itu yang kita mahukan. Harap semua itinerary Labuan hari ini akan dapat Bajo. dipenuhi. So seterusnya kita akan pergi ke kapal Pinisi. Kapal Pinisi, Mungkin ya. sekitar dalam 10 minit ke 15 minit, dekat, tidak jauh daripada bandara Komodo Island kita. Asalnya Cikgu Din Ekol ni mungkin sudah bikin research ya untuk sebelum datang libur tu, dia udah tahu ke mana arah tujuan destinasinya. Okay. Ini nak pergi kapan? 15 minit. Perjalanan menaiki kenderaan daripada Komodo International Airport ke dermaga ataupun pelabuhan mengambil masa 15 menit. Oh, daripada Dan bandara sepanjang hanya perjalanan 15 ini, minit. kita dapat melihat deretan kedai dan juga tempat tinggal bagi penduduk dan masyarakat Labuan Banyak Bajo. aja nih kedai-kedainya nih, toko-toko banyak. Labuan Bajo hari ini hidup daripada 2 sumber utama, laut dan pelancongan. Laut memberikan mereka rezeki sejak turun-temurun, manakala pelancongan membawa pulang ekonomi baru kepada generasi masa kini. Ini kalau di Labuan Bajo ni guys, ini pertanyaan saya, kalau di Labuan Bajo ini mayoritasnya adalah suku apa ya? Suku apa guys? Video YouTube. Lagi kita akan naiki boat walaupun jarak agak dekat daripada port, kita kena utamakan keselamatan. Safety jacket harus digunakan guys. Ya guys. Wow, airnya biru kehijau-hijauan guys. Cantiknya, indahnya. Wah. Abang itu bisa berdiri ya sambil motret foto-foto. Tangannya jangan di luar ya, tangan jangan di luar. Ada welcome drink juga, terima kasih welcome drinknya. Wow. Ada welcome Sudah drink diberikan guys. welcome drink. Buah fresh daripada Labuan Bajo. Seorang lagi di sini. Ramai-ramai bareng-bareng. Mantap. Satu, dua, tiga. Ini kapal Pinisi tadi ya, kapal Pinisi ya. Wih, Cikgu. Ini dah macam T20, Cikgu ala-ala lah kan. Macam orang-orang kaya. Dahsyat. Inilah Finisi, bukan Finisi. sekadar sebuah kapal, tetapi lambang keberanian, kemahiran, dan jiwa pelaut Nusantara. Oh. Jika anda lihat kapal Pinisi ini mempunyai tempat rehat khas, diperbuat daripada kayu, gabungan besi, sungguh antik, tetapi mempunyai nilai-nilai modern yang sesuai untuk
pelancongan. Kapal ini dibina sepenuhnya dengan tangan oleh tukang-tukang mahir ini dari orang-orang Sulawesi Indonesia yang Selatan. ramah ya guys. Setiap papan kayu yang disusun pada tubuh kapal ini menyimpan kisah tentang tradisi yang diwariskan. Salute kepada Bapak Jokowi ya, karena pernah mempromosikan Labuan Bajo ke mata dunia guys. Ruangan Saya pernah makannya bereaksi juga videonya. agak luas, selesa. Kami ada 8 ke 9 orang, cukup untuk menempatkan tempat kami makan. Dan sungguh estetik, hiasan yang ada di dalam terbuka. Macam mana cikgu tahu semua ni ya? Di sini setiap hidangan bukan sekadar makanan, ia adalah gabungan budaya, tradisi dan kekayaan hasil bumi yang menjadi identiti Kepulauan Indonesia. Bayangkan menikmati makanan tengah hari di atas kapal. Setiap suapan terasa lebih istimewa apabila dinikmati di tengah keindahan alam yang luar biasa. Lama. Setiap ruang yang dibina dengan sentuhan seni dan kemasan kayu yang hangat menggabungkan warisan perairan Nusantara dengan kemewahan moden, berserta konsep jendela besar menghadap terus ke lautan membolehkan para tetamu menyaksikan keindahan alam Labuan Bajo. Terus bisa lihat ya dari kamar Guys, apa yang kapal menarik tentang bilik yang kami tempat ini di dalam kapal finish ini. Wow, pemandangan terus ke laut dan juga kawasan-kawasan pantai yang ada di Labuan Bajo ini guys. Bayangkan tidur ataupun berehat dengan pemandangan yang sungguh indah di luar ini guys. Wow. Memang wow. Serius wow Jauh guys. sebelum dunia mengenali Labuan Bajo sebagai destinasi pelancongan bertaraf dunia, kapal-kapal finisi ini telah merentas lautan, membawa rempah, hasil bumi, dan harapan ke pelbagai pelosok kepulauan. Hari ini, di perairan Labuan Bajo, layar-layar pinisi masih megah berkibar, namun misinya telah berubah. Dari kapal perdagangan, ia kini menjadi penghubung antara manusia dan keajaiban alam, Taman Negara Komodo. Taman Negara Komodo ya di Labuan Bajo. Apakah karena ada spesies biawak komodo ya? Komodo yang biawak yang besar ya? Bagi saya secara pribadi, finisi sebuah mahakarya lautan, kebanggaan Indonesia dan jiwa yang terus hidup di perairan Labuan Bajo. Siap boleh pasang bendera lagi ya. Outdoor Team Malaysia katanya. Mantap kali guys. Indahnya guys. Seperti dalam film ya. Oke, ini menjelang senja, ketika matahari perlahan-lahan tenggelam di ufuk barat dan langit Flores mula diselaputi warna jingga keemasan, sebuah pulau kecil yang kelihatan tenang mula memperlihatkan keajaibannya. Golden Hour Inilah guys, sebelum Pulau Kalong, maghrib ya. sebuah pulau yang namanya diambil daripada penghuni paling ikonik di sini. Oke. Banyaknya Ribuan burung. kelawar gergasi ini Kelawar. menjadikan pulau ini sebagai rumah mereka Hingga burung. selama bertahun-tahun. Oke, kaget nih. Wow.
Oh, bendera merah putih berkibar. Umpama kembali ke zaman purba, sayap-sayap Okey. besar berterbangan, merentasi langit, mencipta siluet yang begitu memukau berlatar belakangkan matahari terbenam yang menyala merah keemasan. Ya, seperti burung-burung di zaman dinosaur guys, kelawar. Kelawar kalau Indonesia Dan dipanggil di kelawar saat ya. terakhir mula menghilang, di balik cakrawala, Pulau Kalong meninggalkan satu kenangan yang sukar dilupakan. Wah. To be continue, bakal bersambung guys, akan bersambung. Okey guys, itulah perjalanan pertama Din Equal bersama isterinya ke Labuan Bajo, Indonesia. Jujur aja, menurut saya perjalanan ini bukan cuma soal liburan, tapi benar-benar sebuah petualangan yang penuh cerita. Mulai dari harus transit dulu dari Sarawak ke Kuala Lumpur, lanjut terbang berjam-jam ke Labuan Bajo. Memang melelahkan, tapi begitu sampai di sana semua rasa capek itu langsung terbayar lunas. Dari video ini aja kita bisa lihat betapa luar biasanya keindahan Labuan Bajo. Lautnya sungguh biru dan jernih, pulau-pulaunya indah banget. Kapal apa itu tadi itu pinisi ya, yang menjadi kebanggaan Indonesia juga luar biasa. Belum lagi momen sunset di Pulau Kalong dengan ribuan kelawar yang terbang memenuhi langit. Jujur, pemandangan seperti itu nggak bisa dilukiskan dengan kata-kata. Jadi buat teman-teman saya di Indonesia, kalian benar-benar punya negara yang luar biasa indah. Alamnya masih terjaga, budayanya kaya, masyarakatnya ramah, dan destinasi wisatanya kelas dunia. Nggak heran kalau makin banyak wisatawan dari berbagai negara yang datang ke Indonesia. Kalian memang patut berbangga dengan negeri yang kalian miliki. Sebagai orang Malaysia, setiap kali menonton video seperti ini, saya jadi makin semangat dan semakin penasaran buat menjelajahi lebih banyak tempat di Indonesia. Masih banyak destinasi yang masuk dalam wishlist saya, dan semoga satu hari nanti saya juga bisa datang langsung ke Labuan Bajo untuk menikmati semua keindahan itu dengan mata kepala saya sendiri. Buat kalian yang belum nonton video lengkapnya, jangan lupa ya untuk mampir ke channel Din Equal, kasih dukungan dengan cara subscribe, tonton videonya sampai habis, dan kasih komentar positif. Beliau sudah berusaha menghadirkan video travel yang berkualitas, jadi wajib banget kalau kita mengapresiasikan videonya. Dan buat teman-teman yang baru pertama kali ke channel Khairul Onggon ini, jangan lupa klik tombol like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasinya supaya nggak ketinggalan video-video reaction berikutnya. Terima kasih banyak buat semua yang sudah menonton, baik dari Malaysia ataupun Indonesia maupun dari negara mana sekalipun. Semoga persahabatan antara Malaysia dan Indonesia semakin erat, karena kita bukan cuma bertetangga tapi juga punya banyak kesamaan budaya, sejarah, dan tentunya sama-sama cinta dengan keindahan Nusantara. Saya Khairul Onggon pamit dulu, sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.